Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang finite state automata atau biasa disimbol dengan FSA. Tapi dalam hal ini khusus membahas bagian dari finite state automata, yaitu deterministic finite automata atau biasa disimbolkan dengan DFA. Tentunya ini merupakan bagian dari pembahasan teori bahasa dan otomata. Ya, kita lanjut. Jadi sebagai pendahuluan, finite state automata atau state automata berhingga yang selanjutnya kita sebut sebagai FSA, ini sebenarnya bukan mesin fisik ya, tetapi dia lebih ke model matematika dari suatu sistem. Jadi model matematika dari suatu sistem yang menerima input dan output discrete. Ya, lanjut. Jadi finite state automata ini merupakan mesin otomata dari bahasa reguler, sebagaimana yang dikemukakan oleh Noam Chomsky. Jadi ada 4 bahasa yang disampaikan oleh Noam Chomsky dan salah satunya adalah bahasa reguler. Nah, di dalam bahasa reguler ini itulah dikenal istilah finite state automata. Jadi suatu finite state automata ini memiliki state yang banyaknya berhingga tentunya, karena nama judulnya saja finite ya, lawan kata dari infinite, jadi terbatas. Jadi artinya berhingga berarti bisa dihitung ya, dan dapat berpindah-pindah dari suatu state ke state yang lainnya. Nah, ini penjelasannya tentunya. Lanjut lagi, sebagaimana dalam sebuah teori bahasa dan otomata, bahasa tentunya dalam bahasa reguler ini itu setiap bahasa memiliki ciri khas tuple. Nah, dalam finite state automata ini dia punya 5 tuple dengan rinciannya itu biasanya ya ini seperti ini ya, Q, sigma, delta, S, dan F. Ya, Q itu dilambangkan sebagai himpunan state, kemudian sigma itu himpunan simbol-simbol input ya, atau masukan atau objeknya. Kemudian delta ini dilambangkan sebagai fungsi transisi. Kemudian S itu dilambangkan sebagai state awal atau kedudukan awal. Kemudian F itu himpunan state akhir. Ya, kenapa ada kata himpunan? Karena ya bisa saja lebih dari satu state akhirnya. Nah, nanti ada perbedaan state akhir dengan state yang lainnya, state awal maupun yang selanjutnya, yaitu jika dia merupakan state akhir, maka bentuknya itu ketika digambar dalam bentuk diagram dia berbentuk lingkaran ganda, dibandingkan dengan state yang lainnya itu dia cuman lingkaran tunggal. Tetapi kalau state akhir dia bentuknya lingkaran ganda. Itu yang membedakan yang mana yang state akhir dan yang mana yang bukan state akhir. Oke, lanjut. Nah, ini pendahuluan tentang finite state automata. Jadi ada 2 sebenarnya pembagian dari finite state automata, yaitu DFA yang akan kita bahas nanti dengan NFA. Ini semuanya menggunakan tuple ini.
Nah, kita lanjut ya, kita masuk kepada inti, yaitu deterministic finite automata atau DFA. Jadi DFA ini merupakan finite state automata yang memiliki tepat satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima ya. Jadi dia merupakan bagian dari finite state automata yang memiliki hanya tepat satu state berikutnya setiap simbol masukan yang diterima ya. Nah, ini sebagai contoh dari DFA ya. Ini adalah contohnya. Nah, pertama yang harus kita perhatikan dulu, ini ada lingkaran ya, ada 3 lingkaran. Ini namanya lingkaran tunggal dan ini namanya lingkaran ganda. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa lingkaran ganda ini berarti dia merupakan state akhir dari bahasa tersebut ya. Kemudian ini ada bentuknya seperti ini. Ini namanya looping ya, artinya looping. Artinya dia berpindah tetapi ke state itu sendiri. Oke, lanjut ya. Sebagai contoh otomata ini pada gambar yang disajikan ini adalah DFA ya. Kemudian bagaimana caranya kita merincikan DFA ini? Tentunya tadi dijelaskan bahwa untuk DFA itu punya 5 tupel ciri khasnya ya, punya 5 tupel, maka kita bisa definisikan berdasarkan 5 tupel itu. Bisa dilanjut contohnya misalnya ini ya. Nah, ini tadi gambar yang sebelumnya. Jadi konfigurasi deterministic finite automata di samping secara formal dinyatakan sebagai berikut. Pertama ya, kita lihat dulu Q-nya ya. Q-nya tadi itu himpunan state ya, himpunan state. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa himpunan state yang ditulis adalah Q0, Q1 dan Q2. Sebagaimana terlihat pada gambar ya, memang hanya ada 3 state. Ini namanya state Q0, state Q1 dan state Q2. Jadi hanya ada 3 state, Q0, Q1 dan Q2. Kemudian selanjutnya sigma. Nah, ini adalah himpunan simbol-simbol dalam DFA itu ya. Simbolnya itu ada simbol A, ada simbol B, ada simbol A, ada simbol B, A dan B. Jadi hanya ada 2 simbol di sini yang dipakai, hanya A dengan B ya. Maka yang dituliskan di sini hanya A dengan B. Tidak perlu ditulis bahwa A-nya itu adalah 3, maka ditulis di sini AA, B, B, B. Jadi cukup mewakili satu saja. Misalnya ini A dan ini B, berarti hanya 2 simbol yang dipakai. Kemudian selanjutnya S. State S itu adalah state awal ya, state awal. Nah, ini lambang state awal, maka bisa dilihat dari gambar bahwa dia dimulai dari state Q0. Kemudian selanjutnya F itu menunjukkan bahwa dia adalah state akhir ya. Untuk lihat yang mana F, itu tinggal lihat yang mana yang merupakan lingkaran ganda di situ di state-nya. Ternyata di sini terlihat bahwa yang merupakan lingkaran ganda hanya Q2, maka F-nya itu adalah Q2. Jadi sudah ada 4 tupel yang disajikan, sisa 1 tupel. Yang keberapa lagi ya, tentunya yang transisinya ya, fungsi transisinya. Nah, fungsi transisi yang tadi disimbolkan dengan delta, di sini aja ya. Fungsi transisi yang ada itu bisa, pertama adalah yang ini ya. Pertama adalah yang state Q0. Jadi state Q0 menginputkan simbol A
dan terjadi looping. Nah, ini looping ya, ke state key 0 itu sendiri. Jadi state key 0 menginputkan simbol A dan terjadi looping ya, dan kembali ke key 0 itu sendiri. Ini simbolnya. Kemudian selanjutnya state key 0 dengan menginputkan simbol B menjadi state key 1 ya. Jadi state key 0 menginputkan simbol B. Nah, key 0 berubah menjadi key 1 dengan simbol seperti ini. Key 0 menginputkan simbol B menjadi key 1. Kemudian dari sini lagi key 1 menginputkan A, itu terjadi looping, jadi kembali ke key 1 sendiri. Simbolnya seperti ini. Key 1 menginputkan simbol A, state key 1 yang menginputkan A kembali ke key 1. Kemudian dari key 1 menginputkan B menjadi key 2. Nah, ini simbolnya. Key 1 menginputkan simbol B menjadi key 1 menjadi key 2. Masih ada tidak? Oh, ini masih ada. Ini ke A. Berarti state key 2 menginputkan simbol A dan berubah menjadi state key 1. Nah, ini. Maka inilah fungsi-fungsi transisi yang ada dalam otomata yang ada dalam gambar ini. Maka pendefinisian DFA-nya sudah selesai di situ. Jadi tinggal mendefinisikannya dalam 5 tuple. Tuple ini 1, 2, 3, 4 dan 5 ya. Jadi banyaknya fungsi transisi di sini tergantung sebagaimana rumitnya gambarnya ya. Nah, ini masih sederhana. Nah, itu salah satu contoh dari DFA. Kemudian lanjut. Nah, deterministic finite automata, biasanya fungsi-fungsi transisi ini kita sajikan dalam sebuah tabel transisi. Jadi ada yang dimaksud dengan tabel transisi. Apa itu tabel transisi? Yaitu tabel yang menunjukkan state-state berikutnya untuk kombinasi state dan input. State-nya tadi adalah key 0, key 1, key 2. Jadi ini lambang state. Di bawahnya ditulis semua state yang ada dalam gambar. Dimulai dari key 0, key 1, key 2. Jadi key 0 dulu, key 1 ke key 2. Kemudian simbol yang dipakai ada 2 ya. A dengan B. Maka cukup A dengan B ya. Kemudian ya tinggal kita pasangkan key 0, state key 0 ada tidak menginputkan A? Ada ya. Oh ya, key 0 ada menginputkan simbol A. Hasilnya kemana? Ke key 0. Maka tinggal tulis key 0. Kemudian state key 0 ada tidak menginputkan B? Key 0 ada menginputkan B. Dia kemana? Ke key 1. Maka ditulis key 1. Kemudian state key 1 ada tidak dia menginputkan simbol A? Oh, ada. Ini key 1 menginputkan simbol A. Tapi dia kembali, dia terjadi looping ya, kembali ke key 1, maka ditulis key 1 kembali. Kemudian key 1 adakah dia menginputkan simbol B? Ada, dan dia berubah menjadi key 2, maka ditulis jadi key 2. Nah, key 2 ada tidak dia menginputkan simbol A? Ada, dan dia berubah menjadi key 1. Kemudian key 2 ada tidak dia menginputkan simbol B? Ada, terjadi looping ke key 2 itu sendiri, maka jadilah tabelnya. Inilah yang dimaksud dengan tabel transisi ya. Jadi setelah kita tentukan tadi tupelnya ya, kita buat lagi tabelnya. Jadi kita bisa definisikan gambar otomata ini dalam bentuk tabel transisi. Saya rasa sederhana ya untuk mendefinisikan dalam bentuk tabel transisi ini. Oke, kita lanjut. Nah, bisa juga sebaliknya.
artinya konversi dari tabel transisi ke diagramnya, ke gambarnya tadi itu. Contoh ya, sebaliknya kita juga dapat menggambar sebuah diagram transisi dari suatu tabel transisi. Contoh, ini diberikan sebuah tabel transisi seperti ini. Jadi cara bacanya adalah Q0 menginputkan nilai Q0, state Q0 menginputkan simbol A menjadi Q0. Berarti karena Q0 ke Q0 berarti dia looping ya. Kemudian Q0 menginputkan simbol B menjadi ke Q1. Karena Q0 tidak sama dengan Q1 berarti tidak terjadi looping. Kemudian Q1 menginputkan simbol A menjadi Q0. Oke, berarti tidak terjadi looping juga. Q1 menginputkan simbol B juga ke Q0. Berarti 2 ya. 2. Inputkan A dengan B tetap kembali ke Q0. Dengan S itu adalah Q0, berarti state awalnya kita mulai dari Q0. Dengan F itu Q1, artinya state akhirnya itu adalah Q1. Berarti Q1 nanti itu lingkaran ganda, S itu lingkaran tunggal. Ya. Kita lihat bagaimana cara menggambarkannya. Berarti kita pertama buat dulu S-nya ya. Kita mulai dari Q0. Berarti kita buat state Q0. Kemudian Q0 menginputkan simbol A menjadi Q0. Berarti looping ya, karena sama Q0 ke Q0. Maka gambarnya seperti ini. Kemudian Q0 menginputkan simbol B menjadi Q1. Berarti kan tidak terjadi looping ya, berarti Q1 beda state lagi. Maka ya Q0 menginputkan simbol B menjadi Q1. Kenapa Q1 lingkaran ganda? Karena tadi Q1 itu adalah F atau state akhir. Nah, kemudian kita ke Q1, berarti ini ya, menginputkan simbol A itu ke Q0, berarti panahnya ke sini. Tapi B juga seperti itu. Kita Q1 menginputkan simbol B, dia ke Q0 juga, berarti double ya. Berarti begini. Namanya A, B. Artinya mau simbol A atau simbol B yang diinputkan, maka tetap ke state Q0. Maka kurang lebih seperti inilah diagram transisi dari ketika yang diketahui hanyalah tabel transisinya ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi saya rasa mudah juga untuk dipahami. Saya rasa itu yang bisa dijelaskan sebagai latihan. Bisa dilihat ini ada 2 ya. 1 membuat tabelnya, artinya dari diagram ini mengubah menjadi bentuk tabel seperti ini, tapi tentunya bukan ini ya. Kemudian yang ini dia mengubahnya, perintahnya mengubahnya menjadi sebuah diagram transisi, jadi terbalik. Ini dia minta tabelnya, dan tabel ini dia minta diagramnya. Saya rasa kalau dipahami tadi yang contoh 1 dengan contoh yang kedua, ini latihannya gampang untuk diselesaikan. Oke, saya rasa cukup untuk video ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.